Ngeri, wow, ngeri ya. Yang terjadi padanya jika kau putuskan dia, beginilah nasibnya. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan melihat apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar mundur dan memutuskan dia. Pas jauh tuh ya dari kehidupanmu, apa dampaknya ke dia. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian ya guys yang mau gabung di pembaca antara berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, langsung aja silakan join ya. Nomor WA-nya di bawah deskripsi video ini. Aduh, panas ya hari ini, nggak tahu tempat aku tuh panas guys. Mudah-mudahan nggak sepanas hati kamu ya. Oke, jadi kita lihat dulu ya apa yang terjadi padanya jika kau putuskan dia. Apa yang terjadi padanya jika kau memutuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kau putuskan dia? Tuh. Ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa diri kamu tuh saat ini sedang ngerasa bingung sama hubungan kamu sendiri. Arah hubungan ini tuh mau dibawa kemana gitu ya. Karena makin dia kau seriusin, makin orang ini tuh nggak bisa serius sama kamu gitu. Sedangkan di usia kamu yang terus berjalan ya, sudah bukan waktunya lagi untuk dirimu tuh mencari kesenangan ya. Jadi pengennya tuh ya kamu cari satu orang aja yang benar-benar bisa fokus kepada hubungannya dan tentunya bisa berkomitmen. Tapi pada kenyataannya justru kamu tuh dibikin bingung ya menghadapi sikap seseorang yang saat ini sedang deket sama kamu ya. Hubungan ini mau dibawa kemana? Pengen lu apain sih gitu ya? Kok ini tuh muter-muter gak jelas gitu ya? Lo udah tahu gitu ya kalau diri gue nih sayang sama kamu, tapi kenapa? Ya diri kamu tuh seolah-olah menarik ulur perasaanku. Hati ini nggak bisa ya dipermainkan, jujur. Karena diri kamu tuh nggak bisa ya main-main sama urusan cinta. Sekali saja kamu tersakiti, maka dampaknya itu sangat luar biasa kepada hidup kamu. Ya, sampai-sampai diri kamu tuh ada yang berpikiran untuk memutuskan dia gitu, tapi diri kamu tuh masih maju mundur. Karena percuma juga gitu ya gue mempertahankan kamu, makin dirimu tuh nggak jelas. Apa gue putuskan aja ya? Nah, tapi kamu masih maju mundur. Takut ya apabila ini tuh menjadi penyesalan di kemudian hari. Tetapi tidak ya, seandainya kamu memutuskan dia, orang ini tuh akan mencoba mencari cara agar diri kamu tuh tidak berpaling dari hidupnya dia. Mungkin kamu disogok-sogok ya, disogok duit, disogok iPhone ya, atau dibelikan boneka, dibelikan makan gitu ya, agar kamu nggak ngambek lagi sama dia, agar dirimu tuh tidak meninggalkan dia ya. Karena jujur aja nggak tahu kenapa, meskipun dia menyebalkan ya, tapi orang ini sangat sayang sama kamu. Buktinya aja kamu tuh pernah loh ya ngancem dia buat memutuskannya, tapi apa yang terjadi, dia merengek-rengek tuh ya kayak anak bayi yang haus minta ditetekin gitu ya. Dia nangis-nangis gitu ya, pengen balik lagi sama kamu gitu. Aku tuh nggak mau kau putuskan, aku tuh masih cinta sayang, pret. Tapi nyiksa lagi batin kamu. Nah ya, jadi jika kamu benar-benar memutuskan dia, yang terjadi orang ini akan menghalangi niat kamu ya. Dia akan bikin drama-drama baru lagi itu ya, agar diri kamu tuh nggak bisa lepas dari hidupnya dia. Duh ya, hidup kebanyakan drama. Pusing gue ya. Kita cek lagi di sini. Apa yang terjadi padanya jika kau memutuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kamu memutuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kau memutuskan dia? Tuh. The Well, nggak tahu kenapa ya, justru malah ini tuh akan berpengaruh terhadap keuangan dia. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah selama ini kamu selalu suplai materi ke dia, atau jangan-jangan ya diri kamu tuh ya selalu ngebantu dia di saat situasi yang paling sulit ya. Dan jika dirimu benar-benar memutuskan dia, ini tuh akan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dia ya, yang jadi berantakan. Ya iyalah gitu ya, orang selama ini gue itu ya yang selalu habis-habisan ya
membantu kamu. Bukan berarti perhitungan enggak ya, cuman ya emang terkadang nih orang tuh dibantu nggak tahu diri gitu ya. Padahal kamu membantu dia ikhlas gitu, tapi orang ini tidak bisa membalas kebaikan kamu dengan rasa ketulusan. Nah, makanya di sini ya, jika kamu benar-benar memutuskan dia tuh ya, dia pusing tuh ya memikirkan mungkin pemasukannya ya, mungkin ketika dia sulit minta tolong bantuannya itu kemana. Karena selama ini apa-apa kamu, dia terlalu mengandalkan hidup kamu ya untuk keberlangsungan hidupnya dia. Nah, pusing juga gitu. Gue ini bukan mak loh, tapi kenapa di saat kamu minta apa, mintanya ke aku, di saat kamu sulit larinya ke aku. Kok nggak sana ya, orang yang selama ini kau prioritaskan, kenapa larinya ke aku? Nah ya, jadi ini sangat berdampak penuh terhadap kondisi keuangan dia yang nantinya itu jadi berantakan. Nah ya, makanya di sini aku lihat ya, apakah selama ini kamu yang selalu support materi dia? Torok dong. Apakah selama ini mungkin kamu yang selalu ngebantu dia? Nah ya, jadi dia stres nantinya kalau kau putuskan. Kita cek lagi ya di sini. Apa yang terjadi padanya jika kau memutuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kau memutuskan dia? Aduh, merinding tuh ya. Apa yang terjadi padanya jika kau memutuskan dia? Tara, aduh, ada apa? Ya, dia sok-sok cuek ya, dia sok-sok nggak butuh kamu. Padahal hidup dia ini nggak bisa tanpa kehadiranmu. Ini orang emang belagaknya seperti itu. Misalkan nih ya, kamu sama dia cekcok, ya dia sok jual mahal tuh ya. Dia nggak mau memulai, dipaksa kamu yang dituntut untuk memulai terlebih dahulu. Mulai apa? Minta maaf ya, mulai berkomunikasi duluan ya, mulai ngajak ngobrol duluan. Sampai-sampai terkadang kamu tuh capek gitu, mau kamu tuh apa sih? Kok seringnya gitu ya, ketika kita berantem kamu tuh bersikap diam, nggak ada tindakan ya. Sedangkan aku tuh pengen gitu ya, masalah ini segera clear ya, segera selesai gitu. Bukan malah dia acuh tak acuh, cuekin kamu seolah-olah nggak butuh kamu ya, nggak butuh dirimu. Padahal apa, jika kamu benar-benar ya memutuskan dia, ini orang tuh pasti bakal nangis-nangis, bakal merengek-rengek, merayu-rayu kamu lagi. Kenapa ya? Karena hidup dia tuh nggak bisa tanpa kamu. Karena jujur ya, nggak tahu kenapa ya, kamu tuh support system yang baik dalam hidupnya dia. Karena mungkin ya bagi dia kamu tuh nurut di apa-apain ya, disuruh gini nurut, disuruh nggak ya, bercanda, disuruh ini nurut, disuruh itu nurut. Nah makanya ya, saking nurutnya kamu ke dia, terkadang tindakan dia ini jadi kejablasan atau keluar batas. Nah ya gitu aja dia masih sok-sokan ya, sok nggak ngarepin kamu lah, sok cuek ke kamu lah ya, sok nggak mulai meminta maaf lah. Padahal dia nggak bakal bisa bertahan seandainya kamu benar-benar mundur dan memutuskan dia. Udah deh, percaya ya, orang modelan kayak gini tuh ya sok-sokan aja, sok kuat, sok strong ya, sok apalah. Padahal apa, ngarep gitu ya, ngarep banget sama kamu gitu. Dan di sini tuh ya, di saat emang kamu cuek-cuekan sama dia, jangan dikira dia nggak peduli gitu aja. Padahal di belakang kamu tuh dia panik, kebakaran jenggot, kepanasan ya. Apalagi nih ya, jika diri kamu tuh pancing-pancing ya untuk membuat dia ngerasa cemburu. Udah ya, udah makin panik tuh orang ya, makin drama lagi ya. Udah hidupnya banyak drama, di drama-dramain lagi. Udah ya. Jadi bakal kayak gitu ya. Cuman cara menghadapi orang seperti ini tuh ya, menurut aku tuh nggak usah dimulai. Karena semakin kau diam, semakin dia kejar kamu ya. Tapi semakin kamu bertindak, dia akan bertindak sesuka hati dia gitu. Udah deh, jadi biarkan aja ya. Mungkin hati ini nggak tega, tapi ditega-tegain aja ya. Biar kapok, biar mamam tuh ya, tahu rasa gimana tuh rasanya ya, dicuekin sama kamu. Nah karena ini orang tuh kayaknya nggak pernah dapat pembelajaran dari kamu, karena selama ini kau manjakan dia, kau sayang-sayang, kau cinta-cinta, kau perhatian-perhatian ya. Jadi kelewat batas tindakannya. Kita cek lagi di sini.
Apa yang terjadi padanya jika kau benar-benar putuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kamu benar-benar memutuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kau benar-benar memutuskan dia? Tuh, ya. Udah kelihatan tuh ya. Karena di sini di antara kamu tuh ada yang berdealing dengan seseorang yang sepertinya pernah berumah tangga tapi gagal dan dia tuh punya anak, ya. Jadi ketika kau ingin memutuskan dia, udah tuh ya, dia keluarkan ya senjata utama dia, dia munculkanlah ya anak dia untuk deketin kamu. Nah gitu ya, merengek-rengek tuh, dia tahu kalau kamu tuh deket banget mungkin sama anaknya. Makanya dia berpikir ya, mungkin dengan anakku kamu pasti bakal luluh. Nah ya, karena jujur ya, kamu tuh emang tipikal orang yang mungkin tuh suka anak kecil, kamu nggak cinta sama bapaknya aja ya, tapi kamu juga mencintai anaknya. Tapi terkadang bapaknya ini loh ya, kayak pengen jewer banget gitu ya, terutama ketika sikap menyebalkannya itu muncul. Kenapa? Ya mungkin dia terlalu egois gitu, ego lagi. Ya, mungkin dia terlalu temperamental. Itu yang terkadang membuat kamu tuh jadi nggak betah ya mempertahankan hubungan ini. Tapi dilepas dia nggak mau, pengennya dipertahankan, tapi dia sendiri nggak mau berubah. Ketika berkonflik sama kamu, ujung-ujungnya, nah ya, pasti dia ngeluarin tuh anaknya. Atau mungkin bisa juga sebaliknya gitu ya, karena dia deket sama anak kamu tuh ya. Anak kamu dimanfaatkan sama dia gitu ya, disuruh tuh ya untuk kamu tuh luluh sama dia. Nah ya, itu udah lagu lama banget di sini. Dia ini sebenarnya orangnya setia gitu ya, cuman kesetiaannya tuh nggak jelas. Ya, kenapa nggak jelas? Ya dia bilangnya setia ke kamu gitu, tapi dari sikapnya dia memandang orang yang lain itu tuh kayak masih suka jelalatan gitu loh ya. Matanya rekreasi ke kiri ya, traveling ke kanan, traveling ke atas, ke bawah ya. Pas keluar sama kamu coba deh dicek gitu ya, mata dia lirik sana lirik sini gitu ya, kayak mata stereo. Ya tuh ya, sampai juling mungkin ya, lihat sana lihat sini gitu, nggak bisa fokus sama kamu. Itu pun ya dari hal sepele itu terkadang tuh juga bikin kamu tuh kayak ngerasa ini orang tuh bener-bener sayang sama gue nggak sih gitu ya. Kok ini matanya kok masih suka jelalatan ya. Lihat yang aduhai ya, lihat yang lebih aduhai dikit aja udah mata dia stereo ya. Pusing. Kita cek lagi di sini. Apa yang terjadi padanya jika kamu memutuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kau putuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kau benar-benar memutuskan dia? Tuh, ini aneh ya. Aneh banget ya. Jika kau putuskan dia, dia ini akan jutekin kamu. Ini orang emang kayak gitu ya. Jadi terkadang tuh ketika ada masalah, siapa yang salah tapi siapa yang dijutekin. Seharusnya yang marah itu kamu, tapi dia juga marah ke kamu, kan aneh gitu. Seharusnya ya kalau aku jadi dia, ya udah karena gue yang merasa bersalah, harusnya aku yang meminta maaf kepada dirimu, tapi nggak dia lakukan. Justru malah nih orang tuh cuek-cuekin kamu, jutek-jutekin kamu, ngelihat kamu tuh kayak ngelihat musuh nggak sih gitu loh ya. Diajak bicara nggak mau gitu ya, justru malah kayak kamu tuh diserang balik oleh statement-statement dia yang nggak masuk akal. Ini orang tuh cemburunya gede ya. Cemburunya gede banget, kayak nggak pernah ikhlas, nggak pernah rela kamu tuh dideketi dengan siapapun. Tapi dia nggak bisa jaga sikap dia ke kamu ya, dia nggak bisa jaga dirimu, nggak bisa jaga perasaan kamu. Jadi seolah-olah itu pengen banget gitu ya, dasar kadal, gue lepasin aja loh ya, biar gimana tuh ya rasanya hidup tanpaku. Dan di sini tuh jika kau benar-benar memutuskan dia ya, aku paham sih bahwa orang ini tuh dia akan nekat. Nekat tuh maksudnya bukan nekat yang aneh-aneh ya, kayak lompat jembatan, kayak nyemplung ke laut, enggak ya. Nekatnya itu apa? Ya dia akan paksa kamu ya, akan mendekati kamu, mendesak kamu gitu, seolah kamu tuh nggak mau diputuskan. Nah makanya kenapa gitu, kamu tuh tahu ya bahwa bertahan itu sakit. Tapi kamu nggak bisa lepas dari dia karena dia emang sulit gitu, nggak mau dilepaskan, tapi dia kagak berubah-ubah. Nah itu juga yang bikin akhir-akhir ini mungkin tensi kamu naik ya, asam lambung kamu pun juga naik ya, karena tingkah dia sendiri tuh ya yang dasar kayak kadal gitu. Terus di sini tuh
Hmm, wow, ini ada bocoran ya. Jadi kamu tahu sih bahwa orang ini tuh sering banget ya nguji mental kesabaran kamu karena ya gara-gara sikap dia itu yang membuat kamu tuh saat ini lagi deket juga sama orang yang baru. Nah ya, jadi jangan salahkan aku, salahkan diri kamu. Kenapa selama ini kau terlalu ego ya? Kenapa selama ini kau terlalu cuek, nggak jelas, jutek-jutek kayak anak kecil gitu ya? Terus ya udah gitu ya, ada yang mendekat dan bikin aku nyaman ya gas. Ada ya di antara kamu tuh yang kayak gara-gara sikap dia tuh yang membuat diri kamu tuh jadi berselengkong ya. Berkenalan sama orang yang baru karena capek juga gitu. Gue juga butuh refreshing kali gitu ya, gue juga butuh gadun. Butuh brondong gitu ya. Dasar udah lapuk artefak gitu ya, nggak mau berbenah diri, udah ya lama-lama bisa juga gue kamu tinggalkan gitu. Tapi kamu tuh tidak akan pernah berdaya bisa melepaskan nih orang karena kamu tahu sendiri kan gimana tuh watak dia ya. Watak dia tuh gimana, dia suka maksa kamu gitu. Maksanya tuh apa sih ya, kayak tidak membiarkan kamu untuk bisa pergi dari hidupnya dia gitu ya. Aduh, kita cek lagi di sini. Gimana ya yang terjadi padanya jika kau benar-benar memutuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kau putuskan dia? Ya, nggak usah kaget. Ini orang emang kadal. Ya, jika kau benar-benar putuskan dia, dia itu suka menjanji-janjikan ke kamu. Ya, katanya gue berubah tuh. Ya, gue udah maaf banget ya. Gue bakal insaf. Kagak lagi deh aku ngulang-ngulangin kesalahan yang sama. Karena aku tuh nggak mau sayang kehilangan kamu cinta. Pret. Tapi ujung-ujungnya apa? Iya berubah gitu, berubah untuk memancing kamu agar kamu tuh nggak memutuskan dia. Tapi setelah beberapa saat kadal ya tetap kadal, ular ya tetap ular, nggak bisa ular jadi kadal ya. Jadi dia bakal kembali ke settingan awal karena kelihatan kan ini orang tuh munafik. Sikap dia itu terkadang rada-rada sedikit ya aroma munafik ya. Aroma kemunafikan gitu ya. Bilangnya sekarang berubah ya, seminggu kemudian iya berubah apa? Berubah jadi kadal lagi. Kagak ada tuh ya ceritanya dia tiba-tiba tuh kayak konsisten berubahnya gitu. Di awal aja kayak menggebu-gebu karena nggak ingin kau putuskan gitu. Dia janjikan lah ya, katanya is okay lah, aku nggak bakal mengulangi kesalahan yang sama. Udah ini yang terakhir kalinya sayang. Ya, aku nggak bakal lagi kayak gini. Ya, sekarang ya. Seminggu lagi, 1 bulan kemudian, ya. Nguji mental kesabaran lagi, ya. Bikin tensi kamu naik. Padahal kayak diri kamu tuh pengen banget ya sebenarnya merasakan kebebasan, kebahagiaan, nikmatnya menjalin sebuah hubungan, ya. Tapi karena berdealing dengan orang yang sering banget ya nguji mental kesabaran kamu, yang semula kamu bahagia itu jadi tertekan banget. Iya loh ya. Dan kayak apa ya, bisa dibilang tuh kamu tuh jadi nggak bisa berpikir secara logis, nggak bisa berpikir secara jernih gitu ya. Karena itu tadi ya sisi kemanipulatifan dia. Dan aku tuh nggak bisa nyalahkan dia sih. Ya apa ya, nggak bisa menyalahkan dia karena menurut aku tuh sebenarnya dia ini orang yang jujur, tapi karena lingkungan dia nggak mendukung untuk jujur, jadi ya udah dia jadi pinter alasan, banyak drama. Banyak tuh ya hal-hal sikap yang mungkin tuh bikin kamu tuh gatel ya, jadi sakit hati sama dia. Kita cek lagi deh ya, apa yang terjadi padanya jika kau putuskan dia. Selalu lagi ya, dia terlalu memberikan kamu andai-andai ya, andai-andai. Andai-andai hubungan yang terlalu berandai-andai gitu ya, dalam artian tuh kayak ya terlalu berandai-andai gitu ya, bahwa hubungan ini tuh bakal berjalan indah, bahwa aku dan kamu tuh pasti bisa bersatu melewati ini semuanya. Iya sih ya, kalau kamu nggak menyebalkan. Tapi dengan sikap kamu yang jengkelin, mustahil rasanya ya gue tuh bisa bertahan sama kamu sampai di titik akhir. Karena saat ini aja jujur gitu ya, gue tuh mempertahanin gitu. Kalau ditanya jujur-jujuran gitu, kalau sikap kamu masih seperti ini, ogah gue ketemu kadal kayak kamu
gitu. Karena menurut aku tuh ini orang ya, dia sering banget membayangkan yang indah-indah sama kamu, tapi kelakuan dia nggak indah banget. Ya, cuma ekspektasinya doang yang indah. Tapi di dunia nyata ya, udah ya, sikap dia tuh kayak gitu ya. Sikap dia tuh nggak bisa diatur, nggak bisa dinasehatin. Ya. Terus ini orang juga suka cari-cari kesalahan, memutarbalikkan fakta. Nah, ya gimana bisa bahagia gue gitu ya. Sikap kamu aja, aduh, bikin gue itu tersiksa banget. Seandainya waktu bisa diputar, sampai pernah ya diri kamu tuh membayangkan gue nggak bakal ketemu jadian sama kamu, gitu ya. Nah, tapi ini kan waktu biasa ya, jadi nggak bisa diputar. Jadi ya udah deh, gue pasrah aja gitu ya. Pasrah aja sama Tuhan gitu ya. Karena percuma juga gue ngomong sampai berbusa ya. Pintu hati kamu tuh dari batu. Kamu tuh nggak akan pernah bisa terketuk ya pintu hatinya. Nggak tahu ya batu cobek atau batu aki tuh ya. Greget gue. Karena kayak nggak punya perasaan ya cara dia memperlakukan kamu. Tidak menghargai nasihatmu ya. Mengabaikan juga apa perkataan kamu. Karena selama ini tuh ya, karena kamu sayang dan peduli sama dia, makanya kayak kamu tuh masih mau cerewet gitu ya. Meskipun nggak didengerin sama dia, tapi tetap tuh ya, kayak kamu tuh berusaha nasehatin dia, kayak kamu tuh jangan yang aneh-aneh ya, kamu tuh harus selalu deket sama Tuhan gitu ya, kamu tuh nggak boleh ya mempermainkan perasaan orang. Tapi ya tetap gitu, karena kamu sayang, kamu peduli gitu ya sama dia. Meskipun ya nasihat kamu tuh ya ujung-ujungnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kamu tahu lah ya. Aduh, ini kurang tinggi ya kameranya guys. Dan bottom decknya kita lihat apa yang terjadi padanya jika kau putuskan dia. Kalau dilihat ya, saya merasa ini orang tuh galak ya. Galak ya, dia manusia bukan singa, tapi ya taki. Tapi sikap dia ini kayak hewani gitu loh ya. Gimana ya bahasanya ya? Tapi sikap dia ini kayak terlalu buas gitu ya. Hewan aja masih punya naluri lah, ini apa gitu ya? Kayak ya dia nggak punya hati, nggak punya perasaan. Yang penting emosi ego dia terlampiaskan. It's okay gitu ya. Dia nggak peduli tuh rasa sakit yang kamu rasakan apa. Ya, penderitaan yang selama ini ya kamu rasakan gara-gara sikapnya dia itu apa. Dia tidak pernah memikirkan hal itu, karena dia cuma memikirkan hidup dia sendiri gitu ya, memikirkan kebahagiaan dia ya, tanpa melihat bagaimana kesiksanya kamu selama ini gitu ya. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh apa ya, kamu tuh harus bisa banyak berkorban waktu ya buat dia. Ya, jadi kayak aneh gitu ya, dalam artian tuh loh kok aneh ya, aku tuh harus berkorban sama kamu ya, mengorbankan waktuku demi nemenin kamu, tapi kok kamu nggak pernah nemenin aku ya, kok kamu tuh selalu cari-cari alasan. Ya, di saat aku tuh sebenarnya butuh teman ya untuk mengisi kekosonganku. Iya ya, emang faktanya seperti itu. Kayak gini loh, dia ini bakal marah kalau kamu tuh nggak ada waktu buat dia. Tapi giliran ya kamu yang minta waktu ke dia, dia selalu ya ada aja. Drama inilah, drama itu ya, yang katanya inilah ya, katanya mungkin jenguk ini, jenguk itu ya, mungkin kakaknya lahiran kayak apalah. Intinya kamu tahu gitu bahwa segala sesuatu yang dia ucapkan, yang dia ocehkan itu hanya sebatas drama dia belaka, karena orang ini tidak ada niatan buat nemenin kamu, terutama di saat kamu tuh jeblok gitu, di saat seneng aja gitu ya. Ketika kamu mungkin traktir dia, gercep banget, sayang nanti kita keluar kemana tuh, kita makan di mana, Yoshinoya ya pret. Kita makan kemana tuh, ke Hokben ya, langsung tuh datang nomor satu. Tapi di saat kayak gue tuh saat ini lagi galau deh gitu ya, aku tuh butuh penyemangat. Ya, aku tuh butuh temen yang bisa dengerin aku ngomong,
aduh maaf ya aku nggak bisa nemenin kamu karena saat ini tuh ternyata ada jadwal meeting, jadwal rapat, kakakku lahiran ya, tetanggaku ya kemarin nikahan, udah kayak gitu. Jadi kayak pengen tuh ya rasanya itu ya ngelempar ini orang tuh ke sana ya, ke mana itu, ke Israel ya, biar ikut peperangan ya. Terus kita lihat ya. Di sini kita akan coba lihat kita lihat apa ya? Lihat-lihat aja ya. Jadi kita baca aja ya. Di sini kita baca sesuai energi dia ya. Jadi aku lihat kondisi energinya saat ini ya, kondisi energi dia saat ini. Nah, kalian penasaran kan? Ikutin aja. Energi dia saat ini. Tuh. Aku tuh ngerasa ya, kamu tuh kayak ingin ngebuang banget ya segala kenangan indah tentang dia yang saat ini tuh seliweran di dalam pikiran kamu. Kenapa ya? Karena gue udah nggak tahan gitu ya. Gue udah tobat deh, insaf gitu ya, berdealing sama kamu karena ya gue ini nggak sekali dua kali memaafkan kamu gitu. Tapi kamu nggak sadar-sadar ya, karena hati kamu terbuat dari batu cobek gitu. Makanya nggak pernah bisa terketuk, nggak pernah bisa terpecahkan. Nah, makanya kenapa ya di antara kamu tuh saat ini pengen banget ya membuang kenangan indah yang pernah kalian jalani. Bukan kenangan indah ya, penderitaan indah mungkin ya, yang pernah terjalin di hidup kamu sama dia gitu. Kita lihat ya gimana energi saat ini. Dan di sini juga kelihatan ini energi kamu. Kamu tuh bingung sama pilihan kamu sendiri. Di satu sisi, ya mungkin banyak sekali yang udah kamu korbankan demi dia. Tapi di lain sisi, kamu juga memikirkan kesehatan mental kamu dong, ya. Memikirkan kebahagiaan kamu, ya. Udah turun berapa kilo ya selama kamu ngejalin hubungan sama dia karena tertekan batin. Gitu ya. Sudah berapa liter air mata yang kamu teteskan karena nangisi kelakuan dia. Nah, ya. Makanya di sini saya melihat ya, di antara kamu tuh ada yang bingung ya. Ini dipertahankan aja atau lebih baik dibuang sana ke kali sekalian gitu ya, biar nggak muncul-muncul lagi dalam hidupku. Karena pernah gitu ya, ini orang kamu putuskan, tapi dia balik lagi ke permukaan, masuk lagi ke dalam hidup kamu. Dan di awal tuh kamu mengira, waduh nih orang tuh kayaknya udah jadi versi terbaiknya deh gitu. Kayaknya dia lebih bertanggung jawab gitu. Nggak taunya kamu ketipu juga ya. Padahal kayak kamu tuh udah sering ketipu tapi masih ketipu juga gitu sama si kadal satu ini. Nah akhirnya apa? Menderita lagi. Nah makanya kayak di sini tuh kayak kamu bener-bener nggak boleh salah langkah nih. Ya nggak boleh salah langkah lagi gitu. Kalau emang dia nggak mau dibenahi, tidak ingin tidak bisa diperbaiki, ya udah gue lepaskan aja. Nah, jadi kayak mulailah berpikir untuk realistis ya, karena sekali dua kali nggak apa-apa kamu ngasih dia kesempatan, tapi ketika kesempatan udah berkali-kali, undian kali, ya udah ya, sudah sana buang aja ke jurang. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya, bagaimana energi saat ini. Tuh ya, ada yang dendam ya sama kamu. Aneh ya, ada seseorang yang saat ini lagi balas dendam sama kamu gitu. Dendam apa? Kamu emang pernah ya bikin dia cemburu, tapi saat ini ya dia pancing-pancing kamu, membuat drama seolah-olah agar diri kamu tuh kepancing ya rasa kecemburu kamu, karena dia berpikir gitu ya, dulu tuh kamu pernah bikin gue cemburu, nah sekarang rasain loh mamam tuh ya, gue panas-panasin kamu di saat kalian tidak berkomunikasi. Jadi kondisi kamu dan dia saat ini tuh kayaknya emang lagi ngambek-ngambekan ya. Lagi nggak sapa-sapaan ya, lagi diem-dieman tuh, diem lagi ya. Ternyata ini orang tuh untuk memancing agar diri kamu mau komunikasi sama dia. Nah ya, dia panas-panasin kamu, kompor-komporin kamu ya. Dia upload foto lah, nggak tahu sama siapa. Dia traveling lah ke sini, healing kayak nggak tahu sama siapa. Dimana tujuan dia itu pamer.
ya pamer buat kamu tuh kebakaran jenggot gitu ya. Dan jujur sih emang kesulut ya emosi kamu, cemburu kamu gitu. Tapi tetap gitu, kamu tahan-tahan gitu. Kamu pengen ngasih dia pelajaran aja gitu ya, biar nih orang tuh nggak dendaman. Karena nggak tahu kenapa ya, kayak nih orang tuh sukanya seperti itu ya, ada sisi dendamnya ya. Sayang sih gitu, tapi kalau dia pendendam kan aduh pusing juga gue gitu ya. Kita cek lagi gimana energinya saat ini. Energi saat ini, kamu habis baikan ya. Setelah kemarin kamu sama dia perang Irak sama Israel, tapi saat ini kalian baikan. Ya udah gitu deh ya, lebih baik-baik kayak gitu. Kan kelihatannya adem, ayem, indah, enak dipandang. Jangan kayak kemarin gitu ya, kayak Tom and Jerry. Cuman di sini ya, ada sesuatu hal tuh yang saat ini sedang kamu sepakati sama dia. Kayak gini ya, dalam artian oke lah, aku saat ini sudah maaf-maafan sama kamu ya, tapi jangan kau langgar kesepakatan ini ya. Artinya kau jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kamu masih tetap, udah ya, ini kesempatan yang terakhir kalinya. Dan dia, oke sayang, aku nggak bakal ngulangin kamu lagi. Ya nggak bakal ngulangi, maksudnya nggak bakal ngulangi kesalahan lagi. Ya mudah-mudahan bisa dipegang, tapi aromanya meragukan ya. Meragukan. Justru malah yang tercium ini kok aroma soto ya, kok tercium ini aroma kari ayam ya. Aduh ya, meragukan. Kita cek lagi di sini energi gimana. Jujur hidup kamu saat ini jauh lebih tenang ya, di saat nggak sapa-sapa nama dia. Aneh ya, biasanya kan ada yang galau gitu ya, ada yang sedih, ada yang nangis. Tapi kok aura kamu beda. Kayak kamu tuh bisa menikmati hidup ini serelaksasi mungkin gitu. Karena maybe gitu ya, mungkin selama ini hidup kamu tuh selalu ditekan sama dia ya. Mungkin hidup kamu selalu dihantui rasa ketakutan ya, akan sifat temperamentalnya, sifat keras kepalanya. Nah, di saat kamu diem-dieman, aduh ya, rasanya tuh kayak relax banget gitu ya. Kayak diri kamu tuh mulai bisa senyum, mulai bisa makan enak gitu ya. Tapi di sini di belakang kamu ada yang memantau kamu. Ya, dia pantau kamu tuh dari kejauhan. Karena kamu nggak respon gitu ya. Dalam artian tuh, ya mungkin kamu nggak mau jawab chatnya dia gitu ya, mungkin kamu ngeblokir juga WA-nya dia, atau mungkin blokir lah tuh ya semua sosmed yang mengandung sampah gitu ya. Udah, gue mau fokus sama self healing gue gitu. Akhirnya ya dia panik. Dia pantau kamu dari jauh gitu ya, mungkin dia khawatir kali ya, takut kalau kamu terkiwir-kiwir sama orang yang baru. Nah, kita lihat lagi gimana energinya. Di sini ada yang ngelamun. Ya, nggak tahu ngelamun kenapa. Ngelamun bayar cicilan atau ngelamun mikirin kamu. Yang jelas ya, karena ini konteksnya asmara, jadi aku tuh lihat bahwa dia lagi melamun ya, melamun karena dia tuh masih butuh sosok seperti kamu, masih butuh orang seperti kamu gitu. Karena menurut aku yang membuat kamu merasa jengkel sama dia, karena dia ini tipikal orang yang nggak tahu batasan. Udah tahu dia komitmen sama kamu, tapi ya tingkat dia ini masih kayak ABG gitu ya. Masih pakai 4 handphone, kayak 4 sosial media, kayak ya. Masih pakai apps dating ini, apps dating itu. Padahal ya sadar sama umur. Kamu tuh udah nggak muda lagi, tapi kenapa gitu ya, diri kamu tuh ya masih ekspresif, nggak tahu batasan. Nah gitu, kau nyuruh aku ya untuk bersabar menghadapi kamu, sedangkan tindakan kamu ini kelewat pagar batas. Ya, kelewat batas gitu ya. Terus di sini juga kamu tuh nggak boleh marah sama dia, tapi dia berhak marah sama kamu. Nah, jadi kamu merasa bahwa, oh ini perlakuan yang nggak adil ya. Kamu boleh ekspresi, aku nggak boleh.
Ya, kamu boleh marah ke aku, tapi aku nggak boleh marah ke kamu. Karena ketika kamu marah ke dia, tuh ya, drama-drama lagi mulai hidupnya dia. Tuh, seperti itu. Kita lihat ya bottom deck-nya ada apa. Energi dia saat ini. Kamu nggak sadar ya. Saat ini tuh ada orang yang sedang ngebutuhin kamu. Atau mungkin kamu nggak peka. Atau emang kamu pura-pura lupa. Karena ya di sini tuh ada seseorang yang sepertinya membutuhkan kamu. Hadir dalam hidupnya dia. Membutuhkan kamu. Ya. Membutuhkan kasih sayangmu. Ya. Tapi kamu sengaja jauhin dia sih, yang aku lihat. Sengaja jauh aja gitu, karena masa depan dia surem banget ya. Suremnya itu gimana? Iya surem gitu. Surem tuh gimana sih gitu ya, kayak hubungan yang stuck, hubungan yang jalan di tempat, hubungan yang penuh dengan tipu daya ya. Dan hubungan yang jauh dari kata komitmen gitu, karena nih orang tuh kayak masih sering gitu ya datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Sehari muncul, sehari hilang. Ya udah deh. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, personal reading, konsultasi coaching, langsung aja ya chat aku ya, nomor WA-nya di bawah deskripsi video ini, oke? Aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu readingan selanjutnya. Bye.